Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Islami Salisa dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dari kelas 1C. Dengan NIM 12240606110. Di sini saya akan mempresentasikan arti penelitian agama. Arti penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran sejarah perkembangan dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Yang saya akan bahas yaitu objek penelitian agama, pendekatan dalam penelitian agama, problem penelitian agama, dan teknik pengumpulan data. Objek penelitian agama itu ada 5. Yang pertama, teks sebagai sumber ajaran agama. Penelitian terhadap Al-Quran bukan bermaksud mempertanyakan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahiyah, tetapi dengan mengkaji Al-Quran diharapkan akan melahirkan sejumlah bidang keilmuan. Kajian itu meliputi proses turunnya Al-Quran, termasuk faktor sosiologi dan kultural masyarakat pada saat Al-Quran diturunkan. Kajian ini melibatkan ilmu antropologi, sosiologi, sejarah, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu agama sebagai sebuah produk pemikiran. Pada kategori kedua ini, agama tampak sebagai sebuah konsep pemikiran yang lahir dari kultur yang diakibatkan oleh dinamika pemikiran umatnya. Agama tampak sebagai sebuah hasil pemikiran atau pemahaman seseorang atau kelompok terhadap teks-teks keagamaan. Teks-teks yang menjadi sumber utama ajaran-ajaran agama. Yang ketiga adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Menurut Matulada, perilaku keagamaan sesungguhnya adalah perilaku yang terdapat pada kenyataan, baik pada individu dan masyarakat maupun dalam kebudayaan, dan kalau ia adalah kenyataan, maka niscaya ia dapat didekati melalui masing-masing ilmu, seperti psikologi, sosiologi, antropologi. Kalau pendekatan disipliner itu kurang memadai, maka pendekatan antardisiplin dapat digunakan, yaitu pendekatan studi integral atas manusia sebagai makhluk sosial dalam kebudayaannya. Hal yang mendorong adanya penelitian agama khususnya di Indonesia ialah adanya kesadaran umum yang kuat bahwa kenyataan sosial dan kultural bangsa Indonesia adalah kenyataan yang bersifat religius. Agama dan masyarakat itu ada dan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi jalannya masyarakat dan selanjutnya pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama. Pengaruh timbal balik antar keduanya merupakan kenyataan sosial budaya yang menjadi tantangan untuk dipahami seluas dan sedalam mungkin. Yang keempat ada agama dalam bentuk institusi keagamaan. Kata seorang ahli agama adalah landasan dari terbentuknya suatu komunikasi loginitif. Artinya, agama merupakan awal dari terbentuknya suatu komunikasi atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama, yang memungkinkan berlakunya suatu patokan pengetahuan yang sama pula.
Jadi, meskipun bermula sebagai suatu ikatan prinsip spiritual, para pemeluk agama membentuk masyarakat sendiri yang berbeda dengan komunikasi kognitif lainnya. Yang kelima, ada agama dalam bentuknya sebagai simbol-simbol keagamaan. Selanjutnya ada pendekatan dalam penelitian agama, yaitu ada 7. Yang pertama, pendekatan sejarah. Penggunaan sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pisau analisis dalam studi Islam adalah mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan Islam, baik yang menyangkut ajaran maupun realitas empiris sehari-hari pada masa lalu. Apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya, yang kemudian semua itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini maupun yang akan datang. Yang kedua adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah suatu ilmu atau cabang ilmu yang mempergunakan observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagai metode untuk memahami realitas. Pada mulanya, pemikiran orang bertitik tolak dari kepercayaan akan adanya Tuhan, tetapi kemudian orang akan menyelidiki realitas dari berbagai jenisnya dan mulai pula menyelidiki secara rasional asal-usul kejadiannya. Tetapi akhirnya orang akan berkesimpulan bahwa yang nyata hanyalah yang dapat diselidiki secara empiris. Di luar itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Yang ketiga adalah pendekatan sejarah sosial. Dalam perkembangannya berikutnya sebagai kombinasi dari pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi, muncul sebuah pendekatan baru yang disebut pendekatan sejarah sosial, yaitu melihat sesuatu secara totalitas dengan mengupas tuntas struktur sosial, mobilitas sosial, dan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks studi Islam, maka sejarah sosial adalah mengkaji Islam dengan memperhatikan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya pemikiran Islam. Yang keempat ada pendekatan antropologi. Antropologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial memusatkan kajiannya pada manusia yang distigmakan sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan manusia meliputi berbagai aspek dari kehidupan manusia itu sendiri. Agama sebagai sasaran kajian antropologi bukan mengarah kepada wahyu sebagai sumber agama. Akan tetapi agama dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, antropologi ingin memperoleh penjelasan dan pernyataan bagaimana agama dapat dianggap sebagai pedoman dan pengarah bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Yang kelima ada pendekatan psikologi. Penelitian agama dengan pendekatan psikologi adalah
penelitian terhadap peristiwa atau pengalaman kejiwaan individu yang terkait dengan rasa agama atau keagamaannya. Rasa agama merupakan kristal nilai agama dalam diri yang terdalam dari seseorang yang merupakan produk dari internalisasi nilai-nilai agama yang dirancang oleh lingkungannya. Sebagai sebuah kristal, nilai rasa agama sangat berpengaruh terhadap bentuk persepsi, sikap, serta perilaku individu, baik dalam bentuk yang dapat dikategorikan sebagai sikap dan perilaku religius maupun yang bukan religius. Proses perkembangan rasa agama sangat kompleks. Seorang tidak mudah memahami bagaimana rasa agamanya hadir dalam dirinya. Demikian juga hubungan pengaruh dari rasa agama terhadap perilaku seseorang. Seseorang mungkin tidak paham mengapa ada orang yang religius tapi berperilaku tidak religius. Agama adalah pengalaman batin dari seseorang ketika ia merasakan adanya Tuhan, khususnya bila efek dari pengalaman itu terbukti dalam bentuk perilaku, yaitu ketika dia secara aktif berusaha menyesuaikan hidupnya dengan Tuhan. Dari sini, psikologi kemudian berusaha menelaah tentang kondisi pengalaman batin tersebut dari berbagai sudut aspek. Yang keenam, ada pendekatan filologi. Pendekatan filologi. Filologi secara harfiah berarti bercinta kepada pembicaraan atau kata-kata dipertimbangkan, dibetulkan, diperbandingkan, dijelaskan asal-usulnya, dicari variasinya, dan sebagainya sehingga jelas bentuk dan artinya. Yang ketujuh, ada pendekatan fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya merupakan kritik terhadap ilmu-ilmu lama yang dianggap kaku. Dalam pendekatan fenomenologi, Islam tidak lagi dipahami hanya dalam pengertian historis dan doktriner saja, tetapi telah menjadi fenomena yang kompleks. Islam tidak hanya terdiri dari rangkaian petunjuk formal, melainkan telah menjadi sebuah sistem budaya, peradaban, komunitas politik, ekonomi, dan bagian sah dari perkembangan dunia. Mengkaji dan mendekati Islam tidak lagi mungkin hanya dari satu aspek. Karenanya dibutuhkan metode dan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, studi Islam layak untuk dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu favorit. Artinya, studi Islam telah mendapat tempat dalam percaturan dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya, problem penelitian agama. Ada dua, yaitu problem agama dan budaya. Budaya menurut Cohen-Jarani-Grad adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan teks yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup
pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objektif. Faktor kondisi objektif menyebabkan terjadinya budaya agama yang berbeda-beda, walaupun agama yang mengilhaminya adalah sama. Hal pokok bagi semua agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakan, dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk budaya, yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, dan adat istiadat. Yang kedua adalah problem insider dan outsider. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada metode kuantitatif dan ada metode kualitatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.